الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Rajab adalah bulan yang penuh rahmat, anugerah dan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif juz 1 halaman 122 menganjurkan untuk bertaubat di bulan yang mulia ini. Beliau mengatakan, putihkanlah lembaran hitammu di bulan Rajab dengan amal baik yang menyelamatkanmu dari api yang melalap. Lebih jelasnya, bulan Rajab adalah bulan yang baik untuk berhijrah. Hijrah dari kejelekan menuju kebaikan, hijrah dari ujaran kebencian ke ujaran kesantunan, dan hijrah dari akhlak tercela ke akhlak terpuji. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, perlu diutarakan, Islam adalah agama yang mengajarkan akhlakul karimah. Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak mulia, sebagaimana diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Baihaqi juz 10 halaman 323. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bagaimana pengertian akhlak? Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya'ul Ulumuddin juz 3 halaman 53, akhlak adalah perangai kejiwaan yang menjadi sumber segala perbuatan secara spontan. Perangai kejiwaan yang menimbulkan perbuatan terpuji secara logis dan syar'i dinamakan dengan akhlak mulia. Sebaliknya, jika perbuatannya yang muncul adalah perbuatan tercela, dinamakan dengan akhlak tercela. Akhlak selalu berkaitan dengan perilaku yang melekat sebagai kebiasaan pada diri seseorang. Jika seorang melakukan sesuatu di luar kebiasaannya, maka itu bukan perangai dan sikapnya. Sebagai contoh, orang yang terbiasa bersikap kaku dan tidak ramah memberikan senyuman atau sapaan, ini jelas bukan karena dia santun, melainkan karena kepentingan dan modus yang menuntut dia bersikap ramah. Walaupun demikian, akhlak dapat diubah dan diperbaiki karena jiwa manusia diciptakan sempurna atau dalam proses menjadi sempurna. Hijrah dilakukan dengan pendidikan dan pembinaan pada sikap dan perilaku positif. Pembinaan dilakukan dengan metode terbalik, seperti sifat kaku diubah dengan sikap marah, sikap ramah. Ujaran kebencian diubah dengan ujaran kebaikan. Sikap keras diubah dengan sikap luas dan moderat, dan sikap intoleran diubah dengan sikap saling menghormati dan menghargai. Proses pembiasaan ini tentu saja tidak bisa dilakukan secara instan, tapi membutuhkan waktu, perjuangan, dan kesabaran yang tinggi. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bagaimana implementasi dari akhlakul karimah? Kembali nih kepada Nabi, karena beliaulah suri tauladan dalam berakhlak mulia. Banyak sekali ajaran beliau tentang akhlak mulia, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, la yahillu li muslimin ay yurawwi'a musliman. Tidak halal seorang muslim menyakiti orang muslim lainnya. Selain itu, Imam Al-Bukhari meriwayatkan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Selanjutnya Imam Al-Hasan
husnul khuluqi bastul wajhi wa badlun nada wa kaful adha. Akhlak yang terpuji adalah dengan senyuman di wajahnya, membantu kebaikan dan tidak menyakiti orang lain. Syekh Muhammad Jamaluddin menjelaskan pula bahwa saling mengasihi, rukun dan saling menyayangi merupakan bentuk dari akhlak yang terpuji. Sebaliknya, perpecahan, kebencian dan permusuhan merupakan akibat dari akhlak yang tercela. Jamaah salat Jumat hafizakumullah, bagaimana ikhtiar kita agar keluarga kita, anak-anak kita dan saudara-saudara kita selalu berakhlak mulia dan terhindar dari akhlak yang tercela. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu-batuan. Salah satu ikhtiar kita agar keluarga kita terhindar dari akhlak tercela adalah sebagaimana dawuh Kiai Abdul Karim, pengasuh pesantren Az-Zayyadi Surakarta. Yang pertama, agar anak-anakmu menjadi orang yang salih, dekatkanlah anak dan keluarga dengan ulama dan kiai yang salih, ikhlas, alim, moderat dan tidak suka mencaci maki. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak memintamu upah dan mereka termasuk orang yang mendapatkan hidayah, yaitu para ulama. Yang kedua, dekatkan anak dan keluarga dengan masjid, karena masjid adalah sebaik-baiknya tempat dan yang biasa berada di masjid adalah sebaik-baiknya manusia. Sebagaimana firman Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang ketiga, dekatkan anak dan keluarga dengan pesantren dan majelis ilmu yang memiliki paham ahlu sunnah wal jamaah, karena yang menempuh jalan ilmu akan mendapatkan kemudahan dari Allah menuju jalan surga. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan fihi yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, mengapa kita perlu berakhlak yang baik? Syekh Abdul Karim Zidan dalam kitab Usulud Ad-Da'wah juz 1 halaman 82 menyatakan bahwa akhlak mulia merupakan suatu keharusan bagi seorang muslim dan menjadi syarat untuk selamat dari neraka dan meraih surga. Sedangkan bagi orang yang tercela akhlaknya, salat dan puasanya tiada guna, karena orang yang tidak memiliki akhlak yang mulia tidak memiliki kebaikan, tidak berharga dan menjadi calon penghuni neraka. Sebagaimana hadis yang dikutip Syekh Muhammad Jamaluddin dalam kitab Mau'izatul Mu'minin juz 1 halaman 176. Artinya, wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang wanita puasa di siang harinya, tekun ibadah di malam harinya, namun ia buruk akhlaknya, menyakiti tetangganya dengan ucapannya. Nabi bersabda, tiada kebaikan baginya, ia termasuk ahli neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, mumpung ini bulan Rajab, bulan penuh kemuliaan, mari kita berhijrah, hijrah dari ujaran kebencian menuju ujaran kebaikan, hijrah dari pesimis ke optimis, hijrah dari kegaduhan ke kerukunan, hijrah dari permusuhan ke persatuan, dan hijrah dari akhlak jelek menuju akhlak yang baik. Sehingga dengan hijrah tersebut kita semakin baik, semakin berguna, semakin bahagia dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikum barur raufur rahim.